Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasia Inka Putri, NIM 1965023, akan membahas tentang tanaman obat untuk menurunkan hipertensi. Yang pertama yaitu ciplukan. Klasifikasi dari ciplukan. Kingdom dari ciplukan yaitu Plantae, divisi dari ciplukan Spermatophyta, subdivisi dari ciplukan Angiospermae, dan kelas Dicotyledone, ordo Solanales, famili Solanaceae, marga Physalis, dan spesies dari Physalis angulata. Morfologi dari ciplukan. Ciplukan adalah tumbuhan herba anual atau tahunan dengan tinggi 0,1 sampai 1 meter. Percabangannya menggarpu, berbentuk persegi tajam, berusuk, berongga, dan bagian yang hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul. Memiliki daun tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, di atas berpasangan. Helaian berbentuk bulat telur, bulat memanjang atau lanset dengan ujung runcing. Ujung tidak sama atau runcing tumpul, membulat meruncing, bertepi rata atau bergelombang bergerigi, dengan ukuran 5-15 kali 2,5 sampai 10,5 cm. Memiliki bunga tunggal di ujung atau ketiak daun. Tangkai bunga tegak, kelopak berbentuk genta, 5 cuping runcing, berbagi, hijau dengan rusuk yang lembayung. Mahkota berbentuk lonceng lebar dengan tinggi 6-10 mm. Berwarna kuning terang dengan noda-noda coklat atau kuning coklat. Di bawah tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk huruf V. Tangkai benang sarinya berwarna kuning pucat dan kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Putiknya gundul, kepala putik berbentuk tombol, bakal buah 2 daun buah, banyak bakal biji. Buah ciplukan berbentuk telur dengan panjang 14 mm, hijau sampai kuning jika sudah masak, berurat lembayung, dan memiliki kelopak bunga. Kandungan kimia dari ciplukan. Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam ciplukan antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan physalin. Komposisi pada beberapa bagian tanaman antara lain pada herba mengandung physalin B, physalin D, physalin F, dan witangulatin A. Pada biji mengandung 12-25% protein, 15-40% minyak lemak dengan komponen utama asam palmitat dan asam stearat. Pada akar mengandung alkaloid, pada daun mengandung glikosida flavonoid yaitu luteolin dan tunas flavonoid dan saponin. Akar dan batang ciplukan mengandung flavonoid yang berperan sebagai pengontrol tekanan darah. Cara membuat ramuannya yaitu rebus 5 berangkas atau akar dan batang ciplukan kering dengan 110 ml air. Lalu rebus berangkas ciplukan sekitar 5-10 menit. Setelah mendidih kemudian saring dan dinginkan. Setelah itu minum air rebusan ciplukan 2 kali sehari dengan takaran 100 ml. Yang kedua yaitu meniran. Klasifikasi dari meniran. Kingdom dari meniran yaitu Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, bangsa Euphorbiales, suku Euphorbiaceae, dan marga Phyllanthus. Morfologi dari meniran. Akar tanaman meniran bersifat akar tunggang, biasanya berwarna putih dan jika sudah tua akan berwarna kecoklatan, sedangkan bentuk akar halus dan berhelai-helai. Tanaman meniran memiliki batang yang tumbuh tegak. Maka dari itu jika dilihat sekilas batangnya terlihat kokoh, padahal agak lemah dan mudah patah. Selain itu batang tanaman ini tidak memiliki getah dan bentuk batangnya bulat sempurna. Daun meniran memiliki ukuran panjang berkisar 3-5 mm, sedangkan untuk lebarnya mencapai 3 mm.
dan pada daunnya itu selalu terdapat bintik samar berwarna merah. Tanaman meniran memiliki bunga ganda, yaitu bunga jantan dan bunga betina, yang memiliki warna sama, yaitu putih. Bedanya hanya pada tempat tumbuhnya. Jika bunga jantan tumbuh di bagian bawah ketiak daun, sedangkan jika bunga betina bunganya tumbuh di atas ketiak daun. Buah yang berbentuk bulat pipih dengan ukuran 2-3 cm. Secara empiris, herba meniran digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan peluru air seni. Berdasarkan penelitian, meniran mengandung kalium yang bermanfaat untuk meningkatkan cairan intraseluler dengan menarik cairan ekstraseluler, sehingga terjadi perubahan keseimbangan pompa natrium dan kalium yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah tinggi. Cara membuat ramuan dari meniran, yaitu tumbuk halus segenggam daun meniran, lalu tambahkan sedikit air, kemudian saring, dan ramuan dapat diminum 2 kali sehari secara teratur hingga tekanan darah kembali normal. 3 yaitu kumis kucing. Klasifikasi dari tanaman kumis kucing. Kingdom dari kumis kucing yaitu Plantae, subkingdom Viridiplantae, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Orthosiphon Ben, dan spesies Orthosiphon aristatus. Morfologi dari tanaman kumis kucing. Tanaman kumis kucing merupakan tanaman berjenis terna di mana mereka bisa tumbuh dan memiliki panjang batang tanaman sampai dengan 2 meter. Karena berdiri tegak, tanaman ini memiliki jenis akar tunggang. Batang dari tanaman kumis kucing berbentuk seperti segi empat dengan memiliki permukaan yang hampir semuanya berbulu. Bentuk dari daun tanaman ini bisa dibilang ke dalam kategori tunggal. Mereka memiliki bermacam bentuk, mulai dari oval, lonjong, sampai dengan belah ketupat. Daun tanaman kumis kucing, entah bagian atas maupun bawah, terdapat bintik-bintik atsiri yang sangat banyak. Bunganya berbentuk tandan yang ada di bagian cabang dari tanaman tersebut. Untuk kelopaknya sendiri, tanaman kumis kucing mempunyai kelopak yang dapat mengeluarkan kelenjar, berurat, serta pangkalnya terdapat bulu-bulu yang pendek. Ukuran mahkota tanaman kumis kucing sekitar 13 sampai dengan 27 mm dengan ciri-ciri pada bagian atas mahkota dari tanaman ini ditutupi oleh bulu-bulu yang halus dan pendek, di mana nantinya bulu-bulu ini akan berubah warna seiring waktu, mulai dari warna ungu hingga sampai ke warna putih. Rata-rata bentuk helai daun bunga dari tanaman kumis kucing adalah bundar serta tumpul. Kandungan dalam kumis kucing dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Antioksidan yang ada dan zat anti peradangan dalam kumis kucing sangat baik untuk penderita darah tinggi. Zat kimia yang disebut yaitu metilriparochromin dapat mengurangi tekanan darah sistolik pada tikus. Hal ini kemungkinan besar akan berpengaruh juga terhadap tekanan darah pada manusia. Berikut bahan dan cara membuat ramuan dari daun kumis kucing untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bahannya yaitu daun kumis kucing 20 lembar, daun pahit atau daun sambiloto 20 lembar, dan air sebanyak 110 ml. Caranya, cuci daun kumis kucing dan sambiloto lalu rebus semua bahan tersebut. Minum rebusan daun kumis kucing dan sambiloto tersebut sekali dalam sehari. Yang keempat yaitu daun seledri. Klasifikasi daun seledri. Divisi dari daun seledri yaitu Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium, dan spesies Apium graveolens. Morfologi dari daun seledri. Batangnya tidak berkayu, berhalus, beruas, bercabang tegak, berwarna hijau pucat. Daunnya tipis majemuk,
daun muda melebar atau meluas dari dasar, berwarna hijau mengkilat, segmen dengan hijau pucat. Tangkai di semua atau kebanyakan daun merupakan sarung. Daun bunga berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan 1/2 sampai 3/4 mm panjangnya. Bunganya tunggal dengan tangkai yang jelas, sisi kelopak yang tersembunyi. Daun bunga berwarna putih kehijauan atau merah jambu pucat dengan ujung yang bengkok. Bunga betina majemuk yang jelas, tidak bertangkai atau bertangkai pendek. Sering mempunyai daun berhadapan atau berbatasan dengan tirai bunga. Tirai bunganya tidak bertangkai atau dengan tangkai bunga tidak lebih dari 2 cm panjangnya. Buahnya panjang sekitar 3 mm, batang angular, berlekuk, dan sangat aromatik. Akarnya tebal. Kandungan kimia. Seluruh herba seledri mengandung glikosida apin atau glikosida flavon, isoquercetin, dan umbelliferon. Juga mengandung mannit, isonit, asparagin, glutamin, kolin, linamaros, provitamin A, vitamin C, dan B. Kandungan asam-asam dalam minyak atsiri pada biji antara lain asam-asam resin, asam-asam lemak terutama palmitat, oleat, linoleat, dan pentroselinat. Senyawa kumarin lain ditemukan dalam biji yaitu bergapten, seselin, isomperatorin, ostenol, dan isopimpinelin. Seledri sering digunakan sebagai sayuran tambahan dalam pembuatan bakso ataupun sup. Daun seledri punya banyak manfaat bagi kesehatan, salah satunya untuk menyembuhkan hipertensi. Cara membuat ramuannya yaitu ambil 20 batang daun seledri, lalu masukkan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Kemudian setelah di blender, saring dan airnya bisa diminum setiap hari secara rutin. Dalam waktu beberapa minggu, tekanan darah akan normal kembali. Yang kelima yaitu jahe. Klasifikasi jahe: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinale. Morfologi dari jahe. Tanaman jahe merupakan terna tahunan dan berbatang semu dengan tinggi antara 30 cm sampai 75 cm. Mempunyai daun sempit dan memanjang menyerupai bentuk pita dengan panjang 15 cm sampai 23 cm dan lebarnya kurang lebih 2,5 cm. Tersusun teratur 2 baris berseling. Tanaman jahe hidup merumpun dan beranak pinak, menghasilkan rimpang dan berbunga. Berdasarkan ukuran dan warna rimpangnya, jahe dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jahe besar atau jahe gajah, yang ditandai dengan ukuran rimpang yang besar dan berwarna muda atau kuning, berserat halus dan sedikit beraroma maupun berasa kurang tajam. Yang kedua yaitu jahe putih kecil atau disebut juga jahe emprit, yang ditandai dengan ukuran rimpang yang termasuk kategori sedang dengan bentuk agak pipih dan warnanya putih, berserat lembut dan beraroma serta berasa tajam. Yang ketiga yaitu jahe merah, yang ditandai dengan ukuran rimpang yang kecil dan berwarna merah jingga, berserat kasar, beraroma serta berasa sangat tajam. Kandungan kimia dari jahe. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberin, zingeron, oleoresin, kamfena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, dan velandren. Di samping itu terdapat juga pati, damar, asam-asam organik seperti asam malat dan asam oksalat, serta vitamin A, B, dan C, dan senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol. Jahe membantu mengontrol tekanan darah karena terbukti meningkatkan sirkulasi darah dan mengendurkan otot-otot di sekitar pembuluh darah. Cara membuat ramuan dari jahe yaitu kita bisa membuat teh jahe dan kunyit. Caranya, bahan untuk membuatnya yaitu 1 kantong teh hijau, 1 sendok teh jus jahe, 1/4 sendok teh bubuk kunyit,
dan 1 sendok teh madu. Cara membuatnya, seduh secangkir teh hijau, lalu tambahkan jus jahe dan bubuk kunyit ke dalamnya. Lalu tambahkan madu untuk rasa dan minum ramuan ini setiap hari. Kunyit di sini juga kaya akan kurkumin yang membantu mengendurkan pembuluh darah dan melindungi jantung dari kerusakan akibat hipertensi. Ini daftar pustaka dari pembahasan yang saya bahas di PPT ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.